Saya merupakan seorang wanita karir, seorang dosen di suatu perguruan tinggi swasta, dan tentu saja seorang ibu rumah tangga. Jadi awalnya dulu waktu anak saya Batita, dia punya kesulitan berbicara gitu. Setelah akhirnya kami pergi ke dokter, tumbuh kembang anak, akhirnya kami baru tahu dan dari hasil lab, cek darah dan sebagainya, kami baru tahu ternyata anak kami alergi makanan. Akhirnya karena kami kesulitan mencari sourcing tersebut, akhirnya kami sampai datang sendiri ke desa-desa, ke pegunungan dan sebagainya di sekitaran Pulau Jawa itu. Kan akhirnya kami menyadari bahwa kami mulai sebagai menjadi seorang produsen. Akhirnya kami mulai mendaftarkan untuk izin edarnya, terus hakinya, terus juga sertifikat halalnya tentunya. Terus juga ada beberapa produk kami yang sekarang sudah mendapatkan sertifikat organik Indonesia. Dan sekarang saya memilih untuk membuka usaha dari makanan-makanan tersebut. Ini contohnya kalau dilihat salah satunya ini produk beras merah. Dan ini kami sebutkan bahwa berasnya ini bebas pestisida kimia, padi lokal unggulan, jadi bibitnya non-GMO. Beras merah pun itu juga bagus ya untuk orang yang berusaha menjaga kadar gula darahnya, terutama mencegah diabetes, karena diabetes ujung-ujungnya nanti bisa komplikasi ke sakit jantung, gagal ginjal dan sebagainya gitu. Jadi madu kami bukan madu oplosan, juga bukan madu artifisial, apalagi madu yang dipalsu jadinya. Virgin coconut oil ini saat ini memang saat awal COVID ini memang termasuk yang sangat menjadi laris diminati konsumen kami, karena untuk lebih kepada menjaga stamina kita. Tentu saja di samping madu ya, jadi dua produk itu memang setelah COVID-19 memang penjualannya jadi ya makin bagus lah dia. Kalau yang ini adalah gula semut organik. Saya bilang organik sama seperti yang kayak beras merah tadi. Ini juga sudah ada sertifikasinya, sertifikat organiknya. Visi dari produk Javana Royal ini adalah ingin memberikan konsumen produk yang seharusnya. Bagi mereka anak-anak dan mereka yang alergi makanan, benar-benar kita supply dengan produk yang natural, alami, healthy food plus indigenous food jadinya. Jadi makanan yang benar-benar harus sehat alami, tapi dia supply-nya benar-benar dari petani yang di pedalaman Indonesia gitu. Jadi omsetnya ini sebelum COVID-19 ya, memang rata-rata per bulan dia bisa sampai 25 juta per bulan. Alasan saya kenapa jadi nasabahnya BRI, juga kalau dari availability-nya, kalau mau nyari tempat ATM atau kantor cabang, sudah jelas pasti ada di mana-mana, bahkan sampai ke pelosok. Jadi kalau saya kerjasama dengan kelompok wanita tadi yang di pedalaman, BRI sampai ada di pedalaman di sana gitu. Dan hasil dari usaha saya ini, saya juga mendapat penghargaan sebagai juara Harapan 2, Lomba Inspirasi Wirausaha Perempuan. Ibu Anindita merupakan salah satu nasabah Bank BRI. Kebetulan beliau memiliki pengalaman dalam merawat anaknya yang memiliki alergi makanan. Pada awalnya beliau kesulitan dalam mencari makanan apa yang tepat untuk diberikan, sehingga ia melakukan riset dan bertanya-tanya. Hingga saat ini beliau meneruskan pengalaman tersebut untuk menjual makanan-makanan yang bermanfaat dan bergizi tinggi untuk anak-anak di Indonesia. Kami berharap semoga usaha Ibu Anindita ini dapat terus berkembang dan melindungi anak-anak Indonesia pada umumnya. Saya sangat bangga dan mungkin bisa dikatakan istri saya itu sebagai pahlawan dari keluarga saya. Jadi bagaimanapun kalau tidak ada istri yang memperhatikan anak-anaknya, mungkin kita agak kesulitan ya untuk mendidik, terutama dalam hal menjaga kesehatan anak-anak. Sekali lagi, istri saya adalah pahlawan bagi keluarga saya. Alhamdulillah. Saya percaya setiap wanita Indonesia bisa mencapai impiannya.